Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Maka kewajiban kita mengikuti jalan mereka, karena jalan itu jalan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang Daulah Umayyah dari kitab ini. Sekarang kita masuk ke pertemuan 14. Pada pertemuan 13 sebelumnya kita membahas tentang Syiah. Maka kita akan membahas pertemuan ini juga, kita melanjutkan pembahasan tentang Syiah tersebut. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini pembahasan tentang Syiah bisa kita selesaikan, sehingga pada pertemuan nanti ke-15 akan kita bahas tentang Khawarij. Akan kita bahas tentang Syiah, kita lanjutkan yang sebelumnya. Bismillah. Qala musannif, laqad istaghalla al-yahudi ibnu Saba wa atba'ahu ba'dal mughaffirin wasyadzaj. Jadi awal mula munculnya Syiah, katanya musannif di sini bahwa orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba, dan juga nanti Abdullah bin Saba punya pengikut. Jadi yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba dan pengikutnya adalah memanfaatkan orang-orang yang lalai. Memanfaatkan orang-orang yang sadzaj, orang-orang yang polos. Orang-orang yang lalai, orang-orang yang polos, orang-orang yang mudah dipengaruhi. Minalladzina qatalu ma'a Ali radhiyallahu anhu. Dari orang-orang yang berperang bersama Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka ikut berperang bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lalu kemudian mereka dideketin oleh Abdullah bin Saba dan pengikutnya. Wa nasaruhu fanafakhu fihi tilkal bid'ah wad dhalalat. Lalu mereka ikut berperang bersama Ali, ikut membela Ali, lalu kemudian Abdullah bin Saba dan konco-konconya mereka meniupkan kepada orang-orang bodoh tersebut, kepada orang-orang yang polos tersebut, beberapa bid'ah dan kesesatan. Beberapa bid'ah dan kesesatan yang kelak nanti berkembang menjadi agama Syiah. Allati atat thimaraha al-masmumah ala madal azman. Di mana kemudian hasilnya kemudian itu kelihatan, dan hasilnya ternyata kemudian beracun hasilnya. Karena kemudian tidak sedikit dari yang sebelumnya kemudian memeluk Islam, kemudian memisahkan diri, penyimpangannya semakin jauh, dan kemudian terjatuh dalam kekufurannya. Bisa jadi awalnya kecil, tapi kemudian semakin membesar. Bisa jadi awalnya belum terjatuh ke dalam kekufuran. Tetapi agama Syiah, tapi Syiah yang ada sekarang bisa dikatakan adalah agama, bukan lagi kemudian bagian dari Islam. Karena itu Muhibbuddin Al-Khatib rahimahullah menyebutkan bukunya dengan judul Agama Syiah, Dinu Syiah, agama Syiah ya. Taib. Wa min hadzal yahudi wa firqatihi nasya'at jami'u firaqil ghulad wal marikin wal batiniyah. Musannif menyebutkan dari orang Yahudi ini, yaitu Abdullah bin Saba dan juga kelompoknya nanti disebut Sabaiyah. Dari kelompok ini nasya'at jami'u firaqil ghulad, akan muncul semua kelompok yang ghulu, yang melampaui batas, berlebihan. Wal marikin, dan kemudian mereka melesat keluar dari agama. Dan juga kemudian kelompok-kelompok batiniyah. Kal Ismailiyah wad Durus wan Nusairiyah. Ismailiyah itu kemudian salah satu sekte pecahan Syiah yang besar. Dan Ismailiyah kemudian juga berpecah ke dalam beberapa kelompok. Ismailiyah ini kemudian sempat berkuasa di Mesir ketika mereka mendirikan negara yang mereka namakan dengan Fatimiyah.
Namun penisbatan kepada Fatimah ini dusta sebagaimana disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah. Karena menurut Az-Zahabi sebenarnya nasab pendirinya daulah ini bukan kepada Fatimah, tetapi kepada Ubaidullah Al-Qaddah, di mana Ubaidullah Al-Qaddah ini kalau bukan orang Majusi, ya orang Yahudi. Sehingga dusta. Karena itu, Ahlus Sunnah lebih cenderung menamakan negara ini dengan Ubaidiyah. Begitu juga Duruz. Duruz kita tahu muncul dan sekarang banyak bertahan di daerah sekitar Libanon. Ciri-cirinya biasanya kemudian banyak pakai pakaian berwarna hitam. Kadang kemudian pakai sorban putih, sorban hitam di kepalanya, Duruz ya. Sudah banyak tulisan tentang Duruz. Intinya Duruz itu insya Allah awal mulanya karena mereka menyembah Hakim bi Amrillah ya. Salah satu dari penguasa daulah Ubaidiyah yang sudah kita sebutkan di atas. Kemudian juga ada Nusairiyah yang kemudian banyak berkembang terakhir kemudian di Suriah ya. Dan yang berkuasa di Suriah sekarang adalah Nusairiyah. Taib. Wal Qaramithah, begitu juga kemudian Qaramithah. Taib. Qaramithah kemudian ada beberapa versi. Satu versi menyebutkan bahwasanya dia adalah keturunannya Hamdan Al-Kirmi, Hamdan Al-Qarmati. Dan dia kemudian banyak terkait dengan Ismailiyah. Dan Qaramithah nanti membuat masalah, dan Qaramithah ini nanti juga yang kemudian membuat ribut pada masa Daulah Abbasiyah. Mereka juga yang kemudian merampok Masjidil Haram. Mereka juga kemudian yang menjarah Masjidil Haram tahun 219 Hijriah insya Allah. Mereka kemudian juga yang membunuh puluhan ribu insya Allah, ribuan atau puluhan ribu jamaah haji. Lalu kemudian mereka juga yang merampok dan mencuri Hajar Aswad. Kemudian mereka bawa ke Hajar, ke tempat mereka ya. Hajar sekarang masuk ke wilayah Aqsa atau Iqsa di Saudi sekarang. Maka itulah Qaramithah. Sudah banyak para ulama yang membahas tentang Qaramithah. Sehingga kita tahu bahwa musibah, bala yang ditimpakan dari seorang bernama Abdullah bin Sabah ini banyak ya. Dan hal ini semakin membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan tidak akan ridho orang Yahudi atau orang Nasara sampai kemudian kalian mengikuti agama mereka. Ketika kemudian umat Islam belum mungkin, sebagian masih belum bisa kemudian masuk ke agama mereka, paling tidak kemudian dijauhkan dari agama Islam, menuju kesesatan-kesesatan yang lain, bahkan kemudian kepada kekufuran. Wa nahwahum dan yang lain, wa nahwihim dan lainnya. Kama dzakara dzalika mu'arrikhul madzahib wal firaq adz-dzala fil masadir wal maraji' al-mawthuqah. Sebagaimana yang disebutkan oleh sejarawan yang menyebutkan tentang sejarah gerakan-gerakan tersebut. Karena itu dari orang satu ini kemudian muncul banyak gerakan yang berbahaya. Pengaruhnya kemudian gerakan-gerakan tersebut. Kemudian musannif melanjutkan, waqad amila haula'ir rafidhah wa amsaluhum ala nashril fitan. Orang Rafidhah tersebut dan yang semacamnya itu mereka bekerja untuk nashril fitan, untuk menebarkan fitnah. Wa za'za'atil amni aina mahallu, dan juga untuk mengacaukan keamanan, untuk menggoyang keamanan di mana mereka berada. Wa fi ayyi zamanin wujidu fi biladil muslimin mundu asril khilafatir rasyidah hatta al-yaum. Dan mereka senantiasa membuat masalah dimanapun mereka berada di negeri Islam, dimanapun mereka berada dari sejak zaman khilafah rasyidah sampai sekarang. Mereka menjadi musibah. Pengkhianatannya orang Rafidhah itu jelas ketika jatuhnya Abbasiyah. Pengkhianatannya orang Batiniyah itu jelas ketika kemudian jatuhnya Baghdad itu tadi. Pengkhianatannya orang Qaramithah ketika merampok Masjidil Haram tahun 219 atau 319. Maaf saya keliru. Itu sangat jelas, sangat terang ya. Sangat terang sekali. Sehingga mereka membuat masalah. Kemudian mereka, orang Rafidhah misalkan kemudian menebarkan peringatan Asyura di sebagian negeri Islam. Itu juga musibah yang sampai sekarang kemudian masih menimpa sebagian dari umat Islam di beberapa tempat. Mereka kemudian musannif kemudian melanjutkan, muhawilina an takuna lahum daulatun wa saulah
yanfuthuna min khilaliha ila tanfisi haqdihim wa nashri batilihim lil qada'i ala hadzal din al-azim. Mereka senantiasa berusaha agar mereka itu punya negara. Mereka berusaha untuk mereka itu punya kekuasaan, di mana dengan kekuasaan tersebut mereka bisa menebarkan, bisa kemudian melampiaskan kedengkian mereka, dan bisa melakukan cara untuk menebarkan kebatilan mereka, untuk kemudian mengalahkan agama ini. Alladzi atfa'ahu Allahu bihi narul majus wa tarda syaradhimal yahud min jaziratil Arab. Di mana kemudian dengan agama ini Allah Subhanahu wa taala telah mematikan agama Majusi di Persia dan kemudian mengusir gerombolan orang-orang Yahudi dari jazirah Arab. Karena itu mereka orang Yahudi dan juga orang Majusi dengki terhadap agama ini. Mereka berusaha untuk menghancurkan agama ini sebisa yang mereka lakukan dengan berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Karena itu mereka berusaha untuk mendirikan negara. Dan kita tahu negara Rafidhah ada di mana, kita juga sudah sama-sama tahu. Dan kemudian mereka berusaha untuk mengirimkan ajaran-ajaran mereka yang sesat ke berbagai negara. Sehingga yang dilakukan itu jelas bahaya. Dan kemudian upaya yang mereka lakukan sudah sangat terang, sangat jelas sekali. Karena itu kita harus waspada. Karena itu terdapat tokoh-tokoh yang kemudian ditengarai banyak terpengaruh dengan pemikiran mereka. Begitu juga waspada dengan buku-buku terbitan penerbit tertentu. Ya. Karena ada beberapa penerbit yang sangat-sangat berbahaya dan kemudian banyak mewakili pemikiran mereka. Begitu juga tokoh-tokoh kemudian ada beberapa yang kemudian menjadi pemimpin mereka. Karena itu harus waspada. Kemudian wa nasyara ahluhun nur fi kulli zaman. Wa nasyara ahluhun nur fi kulli zaman, dan kemudian agama ini menebarkan cahayanya di setiap tempat. Wala'alla minal muhim huna an nusyira ila syubhatin tataraddad fi ba'di kutubit tarikh al-haditha al-muta'athira bi fikril mustasyrikin al-hakidin. Musannif kemudian merasa perlu untuk menyebutkan syubhat. Di mana syubhat ini banyak terulang-ulang di beberapa buku sejarah. Yang dimaksud adalah buku sejarah yang terpengaruh dengan pemikiran orientalis. Dan kita tahu orientalis kemudian dengki terhadap Islam. Musannif menyebutkan syubhat yang dimaksud adalah anna aslat tasyayyu' qad bada'a inda ba'di sahabat alladzina kanu yarawna taqdima Ali fil khilafah Ali bin ala Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu taala anhum. Jadi syubhat ini kemudian menyebutkan bahwa awal mula tasyayyu', awal mula kesyiah-syiahan itu telah mulai ada dari beberapa sahabat. Di mana beberapa sahabat tersebut memandang bahwa Ali itu harus didahulukan dalam masalah khilafah daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Utsman radhiyallahu taala anhum. Itu syubhatnya. Jadi mereka menganggap bahwa Ali itu harus didahulukan sebagai khalifah daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan hal itu ada pada beberapa sahabat, katanya mereka. Wa yadhkuruna asma'a Jabir bin Abdullah wa Abi Dzarr wa Hudzaifah bin Al-Yaman wa Hasan bin Thabit wa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum. Yang mereka sebutkan nama-namanya adalah Jabir bin Abdullah, Abu Dzarr Al-Ghifari, Hudzaifah bin Al-Yaman, Hasan bin Thabit penyair, wa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum. Itu syubhatnya. Kemudian apa bantahan kita? Wa yubtilu hadhihi syubhat ma thabata min ijma'i sahabat radhiyallahu anhum ala taqdimi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma ala Ali radhiyallahu anhu. Syubhat ini, sangkaan ini, klaim ini dipatahkan sendiri dengan ijma' sahabat. Di mana ijma' sahabat tersebut menunjukkan bahwa mereka sepakat, mereka ijma' bahwa Abu Bakar dan Umar itu harus didahulukan atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi para ulama, para sahabat sepakat, para sahabat ijma' bahwa Abu Bakar dan Umar harus didahulukan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian wa hatta Ali radhiyallahu taala anhu nafsahu kana yaghdhabu ala man yuqaddimuhu alaihima. Bahkan jelas bahwasanya Ali itu marah ketika ada yang mendahulukan dirinya
lebih memuliakannya dibanding memuliakan Abu Bakar dan Umar. Ali marah kalau ada yang seperti itu. Faqad rawal Imam Ibnu Hajar rahimahullah annahu qila li Ali radhiyallahu anhu inna qauman yufadzilunaka ala Abi Bakrin wa Umar. Faqama khatiban thumma qala ala wala yablughuni an ahadin yufadziluni alaihima illa jalattuhu haddal muftari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar disebutkan bahwa dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, sebagian kaum mendahulukanmu, lebih memuliakanmu daripada Abu Bakar dan Umar. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kemudian bangkit dan berkhutbah, lalu kemudian mengatakan, ketahuilah, jangan sampai kemudian aku dengar kabar dari seorang pun yang memuliakanku, yang mendahulukanku atas Abu Bakar dan Umar, kecuali aku akan mencambuknya dengan had. Akan mencambuknya dengan hukuman had. Apa had yang dimaksud? Had orang-orang yang iftira, yang mengada-ngada. Jadi akan dicambuk oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena mengada-ngada. Apa mengada-ngadanya? Mengada-ngada dengan membuat aturan baru, mendahulukan Ali sendiri atas Abu Bakar dan Umar. Sehingga ini nas yang sangat jelas dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardha. Dan ini perkataan Ali bin Abi Thalib, bukan perkataan siapa-siapa, Ali sendiri yang ngomong. Baik. Wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, anna dzalika marwiyun an Ali bi asanidin jayyidah. Perkataan tersebut bahwasanya Ali marah dan akan mencambuk orang yang mendahulukan dirinya sendiri atas Abu Bakar dan Umar, maka riwayat tersebut itu diriwayatkan dengan sanad yang baik. Sanad yang baik yang artinya kemudian bisa dijadikan sebagai hujjah dan terbukti betul bahwasanya Ali memang mengatakan yang seperti itu. Karena itu ketika kemudian mereka mengatakan ini, mengatakan itu tanpa punya dalil, kita bilang kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, datangkan dalil in kuntum shadiqin kalau kalian itu orang-orang yang benar dan jujur. Kalau tidak bisa kemudian menunjukkan dalil, maka pijakan kalian lemah. Kalian tidak bisa memberikan bukti, ya. Dan tidak boleh kemudian membuat pendapat sembarangan tanpa ada bukti. Taib. Kemudian warawal Imam Bukhari rahimahullah an Muhammad bin Ali bin Abi Thalib rahimahullahu qala. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya hingga kepada Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, yaitu Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri. Muhammad bin Al-Hanafiyah mengatakan, qultu li abi. Muhammad bin Al-Hanafiyah mengatakan kepada Ali, aku berkata kepada ayahku, berkata kepada Ali, ayun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib, siapa orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ali menjawab, qala Abu Bakrin. Ali menjawab, Abu Bakar. Qultu thumma man? Qala thumma Umar. Kemudian Muhammad bin Al-Hanafiyah nanya lagi, siapa yang lebih mulia setelahnya? Ali menjawab, Umar. Sehingga jawaban ini jelas dan riwayatnya ada di Sahih Bukhari. Sehingga ini tidak ada lagi keraguan di masalah ini. Kemudian musannif melanjutkan, waqad marra bika akhi Thalib fi muqarrar tarikh lisanati tsaniyah mutawassithah fadlu Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa baqiyatu sahabat ridwanullah alaihim. Jadi kemudian musannif mengingatkan kepada pembaca kitab yang menggunakan buku ini bahwasanya di kurikulum di kelas 2 mutawassit, kelas 2 SMP, ketika membahas tentang Khulafaur Rasyidin, itu telah disebutkan tentang keutamaannya Abu Bakar. Telah disebutkan juga tentang keutamaannya Umar. Dan juga kemudian telah disebutkan juga keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena itu, apa yang mereka yakini, yang orang Syiah yakini, itu keyakinan yang lemah. Dan mereka kemudian jauh dari akal sehat. Dan mereka juga jelas jauh dari dalil yang hak.
Karena itu mereka hanya mengikuti hawa nafsu, mereka hanya mengikuti keinginan mereka sendiri, mereka hanya mengikuti ketidakjelasan, jauh dari dalil dan jauh dari ilmu yang hak. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian musannif melanjutkan, wa qad imtala'a tarikhul Islam bil katsiri min amsali hadhihi syubhat allati dassaha al-a'da. Musannif menyebutkan bahwa sejarah Islam itu penuh dengan syubhat yang semacam ini. Syubhat ini itu dihembuskan oleh musuh-musuh Islam. Walladhi yuhimmuna huna huwa ma qamat bihi hadhil firaq adh-dhallah fi ahdi ad-dawlatil islamiyyah al-umawiyyah min fitan aw harakatin siyasiyyah dafa'u ilaiha aw istaghalluha. Baik. Namun bagi musannif, yang penting bagi kita adalah apa yang dilakukan oleh kelompok yang sesat ini. Apa yang mereka lakukan pada masa Daulah Islamiyah Umayyah. Di mana kemudian apa yang dilakukan oleh Rafidhah dari fitnah-fitnah yang ada pada masa Daulah Umayyah. Atau kemudian apa yang dilakukan oleh orang Rafidhah tersebut dari gerakan-gerakan politik yang kemudian mereka lakukan atau yang kemudian mereka memanfaatkan hal-hal tertentu sehingga kemudian menjadi gerakan yang berlaku, yang berjalan. Baik. Wa min dzalika, di antaranya kemudian musannif penulis buku ini menyebutkan 4 hal. Baik, akan ada beberapa peristiwa penting yang mereka lakukan pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama adalah kasus Husain. Sudah kita bahas ya. Kemudian nanti ada kisahnya Tawabin. Kemudian nanti ada kisahnya Mukhtar bin Abi Ubaid. Kemudian nanti ada kisahnya Zaid bin Ali, Zainul Abidin. Jadi 4 hal ini yang kemudian mereka lakukan pada masa Daulah Umayyah. Taib. Kita mulai dari yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari yang pertama, ikhrajuhumul Husain bin Ali radhiyallahu anhuma wa tahallihim anhu wa maqtaluhu. Yang pertama yang dilakukan oleh orang Rafidhah adalah mereka kemudian menjadikan Husain keluar dari Mekah dan Madinah menuju Kufah. Lalu mereka ketika Husain itu sampai ke Kufah, mereka kemudian tidak lagi mendukung, bahkan lari dari Husain. Wa maqtaluhu, yang berujung dengan kematiannya Husain. Baik. Qala musannif, sa'a ahlul fitnah minar Rafidhah ila itharatil fitan. Jadi tukang fitnah, tukang ribut dari orang Rafidhah itu berusaha untuk menebarkan fitnah. Wal iftirabat, dan berusaha untuk menimbulkan kegoncangan. Zidda Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan rahimahullah. Menimbulkan kegoncangan untuk melawan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa dzalika khina da'aw li Husaina liyubayyi'uhu. Hal itu kemudian ketika mereka mengundang Husain radhiyallahu anhuma liyubayyi'uhu. Mereka katanya akan membaiat Husain kalau Husain mau datang ke Kufah. Wa yakhruju 'ala daulatil Umayyah. Lalu kemudian orang-orang Kufah tersebut, tidak semuanya ya maksudnya ya, kemudian mereka menginginkan wa yakhruju 'ala daulatil Umayyah, mereka ingin memberontak kepada Daulah Umayyah. Biqiyadatihi, di bawah pimpinannya Husain. Baik. Falamma kharaja ilaihim khadhaluhu. Ketika Husain datang ke Kufah, apa yang terjadi? Mereka kemudian menghinakan Husain. Mereka kemudian lari dari Husain, menjauh dari Husain. Hatta kutila radhiyallahu anhuma. Sehingga kemudian Husain terbunuh di Karbala, dan Karbala itu dekat dengan Kufah. Kama marra sabiqan, sebagaimana sudah kita bahas. Fi khilafati Yazid bin Muawiyah, pada masa kekhilafahannya Yazid bin Muawiyah. Dan kita sudah sampaikan bahwa yang disalahkan dalam pembunuhannya Husain adalah satu yang mengundang, yaitu penduduk Kufah. Kemudian juga dari para pimpinan, yaitu Ubaidullah bin Ziyad yang memberikan instruksi. Kemudian Umar bin Sa'ad yang kemudian sebagai pemimpin pasukan.
Maka mereka itu yang kemudian disalahkan. Karena itu juga orang-orang yang menggambarkan kematiannya Husain dengan gambaran yang tidak sebenarnya, maka mereka juga punya jasa yang tidak baik. Mereka bisa jadi insya Allah kena dosa kalau kemudian menyampaikan yang tidak benar tentang peristiwanya Husain. Apalagi yang kemudian berusaha menimbulkan kebencian dan kemudian memutarbalikkan fakta sejarah yang ada. Karena pada hakikatnya memang yang mendatangkan Husain itu penduduk Kufah. Ketika Husain datang, mereka pada kabur. Karena itu Kufah itu terkenal dengan dua hal. Satu ghodr, satu bakhil. Yang terkenal dari Kufah itu dua hal. Satu pengkhianatan, satu kebakhilan. Sehingga dua hal itu di Kufah itu seperti menjadi amsal. Seperti menjadi permisalan saking terkenalnya. Kufah terkenal dengan pengkhianatannya, Kufah terkenal dengan kebakhilannya. Dan Husain hanya lanjutan dari pengkhianatan yang mereka lakukan. Sebelumnya mereka mengkhianati Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya mereka mengkhianati Hasan sampai kemudian Hasan ditusuk ya dengan semacam gancu, semacam kayak cangkul untuk buka beras itu ya, kecil ya. Di sininya, di pahanya kalau nggak salah. Kemudian juga Husain. Begitu juga nanti kemudian Zaid bin Ali, sebagaimana nanti kemudian akan kita bahas insya Allah. Maka itu yang pertama. Yang kedua, fitnatut tawabin. Fitnahnya tawabin. Apa itu fitnah tawabin? Wahiyal fitnatul lati qamat fil Kufah bil Iraq sana 65 Hijriyah. Fitnah tawabin itu adalah fitnah yang terjadi di Kufah pada tahun 65 Hijriyah. Wa qad summu bit tawabin li'annahum idda'u annahum tabu wa nadimu ala ma faratu fi janbil Husain radhiyallahu anhu. Jadi mereka disebut tawabin. Tawab itu kemudian bentuk fa'al, bentuk hiperbola, bentuk mubalaghah dari taba yatubu taibun. Lalu kemudian bentuk mubalaghahnya adalah tawabun. Fa'alun. Sehingga kemudian bentuknya mubalaghah, betul-betul bertobat. Kenapa kemudian disebut mereka bertobat? Li'annahum idda'u annahum tabu wa nadimu ala ma faratu fi janbil Husain. Karena mereka kemudian merasa menyesal. Mereka kemudian merasa menyesal, merasa kurang membela Husain. Katanya seperti itu. Wa takhalafu ala budli amwalihim wa anfusihim hatta yatimmal qadha'u ala daulatil Umayyin. Karena itu mereka bersepakat untuk mengerahkan harta, mengerahkan jiwa sehingga mereka bisa membalas daulah Umayyah. Intinya ingin balas dendam ya kepada daulah Umayyah. Tsumma da'awun nasa ilal akhdhi bi tha'ril Husain. Kemudian gerakan ini menyeru kepada masyarakat untuk berkumpul ikut serta membalaskan kematiannya Husain. Wa nadhamu al-qasaid. Mereka sampai kemudian bikin qasidah-qasidah syair ya. Fi rathaihi, untuk kemudian menangisi kematiannya Husain. Jadi mereka kemudian berusaha berangkat ke Syam untuk kemudian membalas diri, untuk membalaskan penyesalan mereka sebelumnya dari apa yang terjadi pada Husain. Bahkan mereka kemudian ketika ingin membalaskannya, itu kemudian mereka berangkat ke Syam. Berperang menuju ke Syam. Lalu kemudian yang berangkat itu sekitar hanya 4.000 orang kalau tidak salah. Itu pun kemudian berangkatnya ke Syam. Di mana kemudian mereka dihadapi oleh pasukannya Ubaidullah bin Ziyad, jumlahnya kalau nggak salah sekitar 60.000 pasukan. Kita tidak tahu apa yang kemudian mereka pikirkan. Kita tidak tahu apa yang kemudian mereka pikirkan. Jumlah yang sedikit menghadapi kemudian tentara yang besar. Kemudian tidak jelas apa yang mereka lakukan gitu loh. Kalau kemudian misalkan mereka betul-betul mau bertobat, kenapa harus pakai cara seperti itu? Kenapa harus pakai cara seperti itu? Karena itu memang kemudian ya secara akal sehat sulit untuk diterima gitu. Bagaimana mereka hanya membawa 4.000 pasukan, kemudian berperang melawan 6.000 pasukan. Kemudian bagaimana mereka berperang, itu berangkatnya ke Syam.
Dan kita tahu bahwasanya Syam itu pusat kekuasaannya Bani Umayyah. Tayyib. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Wa qad laqiyal muslimuna min jarra'i haula'i tawabin khatuban wa ahwalan syadidah. Umat Islam kemudian menghadapi persoalan ini itu menjadi masalah dan ketakutan yang mengerikan bagi umat Islam. Karena kemudian terjadi perang, terjadi kerusakan yang terjadi. Na'udzubillah. Selanjutnya, Jim fitnatu Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi al-Mutanabbi al-Kadzib fil Iraq. Yang ketiga yang dilakukan adalah fitnahnya Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Wa qad qamat hadhil fitnah tahta sitaril mutalabah bits-sa'ri mimman qatalul Husain. Jadi fitnah ini terjadi ketika kemudian muncul gerakan dengan kedok meminta balas, menuntut balas, ingin balas dendam atas kematiannya Husain. Gerakan ini muncul kedoknya kemudian menuntut balas atas kematiannya Husain. Wa in dhammat ilaiha a'dadun kabirah, sehingga bergabung kepadanya jumlah yang besar. Ada kemudian cerita yang menunjukkan bahwa jumlah mereka sampai 20-an ribu kalau nggak salah. Wa qad haqqaqat hadhil fitnah ba'du adafiha. Dan kemudian fitnah ini, fitnahnya Mukhtar bin Abi Ubaid itu kemudian berhasil mewujudkan sebagian tujuannya. Tujuannya sebagiannya itu tercapai. Faqutila fiha adadun kabir. Sehingga kemudian terbunuh jumlah yang tidak sedikit ya. Taib. Mimman ishtaraku fi qitalil Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan kemudian terbunuh jumlah yang tidak sedikit dari orang-orang yang ikut serta dalam pembunuhannya Husain. Wa ala ra'sihim Ubaidullah bin Ziyad wa Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara kemudian yang berhasil dibunuh oleh gerakan ini adalah Ubaidullah bin Ziyad dan juga Umar bin Sa'ad. Walakinnaha lam tuhaqqiq al-hadaf alladhi kana yudmiruhu al-Mukhtar Ats-Tsaqafi wa huwa al-istila ala sultah. Namun Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi ini kemudian tidak berhasil mendapatkan tujuan yang dia sembunyikan. Apa tujuan yang dia sembunyikan? Tujuan hakikatnya yang dia sembunyikan adalah berkuasa, mendapatkan kekuasaan. Dan kemudian dia ingin berkuasa sendiri. Itu keinginannya. Meskipun kemudian kedoknya adalah menuntut balas atas kematiannya Husain. Karena itu dari sini kita tahu bahwa bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika terjadi kezaliman, Allah Subhanahu wa taala kemudian menakdirkan tidak ada pengadilan manusia. Tidak ada pengadilan langsung dalam bentuk pengadilan ada hakim, ada terdakwa, ada penuntut dan seterusnya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menghisap kezaliman tersebut dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Siapa yang menyangka ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menakdirkan terbunuhnya pembunuh Husain, terbunuhnya orang-orang yang bertanggung jawab atas kematiannya Husain dari Ubaidullah bin Ziyad dan Umar bin Sa'ad itu kemudian berada di tangannya Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi di mana dia mengaku sebagai nabi. Bahasa lainnya nabi palsu. Siapa yang menyangka? Karena itu kita yakin bahwa kezaliman pasti akan dibalaskan. Al-jaza min jinsil amal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hanya kita kemudian tidak tahu bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan balasan atas semua perbuatan tersebut. Yang baik dan juga yang buruk. Nah, karena itu musannif mengatakan wa intahal amru biqatlihi sana sab'a wa sittin walillahil hamd ala yadi Mus'ab bin Zubair rahimahullah. Di mana kemudian fitnahnya Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi ini kemudian selesai tahun 67 dengan terbunuhnya Mukhtar di tangannya Mus'ab bin Zubair. Mus'ab ketika itu menjadi gubernur Basrah. Gubernur Basrah dia gubernur di bawahnya Khalifah Abdullah bin Zubair kala itu. Baik, wallahu a'lam. Selanjutnya, fitnah yang keempat adalah fitnatu ta'yidi Zaid bin Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali rahimahullah sanah mi'ah wahid wa ishrin minal hijrah. Fitnah lain yang dilakukan adalah dukungan terhadap Zaid bin Ali Zainul Abidin. Di mana Zaid bin Ali Zainul Abidin itu nasabnya adalah Zaid bin Ali bin Husain bin Ali. Berarti dia itu adalah
Zaid bin Ali bin Husain bin Ali, berarti cucunya Husain. Kalau cucunya Husain berarti cicitnya Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi? Wa qad qamat hadhil fitnah bil Iraq. Fitnah ini terjadi di Irak. Wa sahabadha ma'arik anifah wa hawalin jasimah. Fitnah ini kemudian diikuti dengan peperangan yang sengit. Wa ahwalin jasimah, dan ketakutan yang besar. Wa intahat bi maqtali Zaid, yang kemudian berujung dengan kematiannya Zaid. Wa qad farra ibnuhu Yahya ila Khurasan. Anaknya Zaid yaitu Yahya bin Zaid bin Husain bin Ali bin Husain bin Ali itu lari ke Khurasan. Wa tabi'ahu khalqun katsir, dan kemudian dia diikuti oleh banyak orang. Walakinnal amra intaha bihi ila nafsi masiri abihi. Tetapi akhir hayatnya Yahya ini sama saja dengan akhir hayatnya ayahnya rahimahumullah. Baik, sehingga seperti itu. Musannif kemudian memberikan penutup tentang apa yang terjadi dari orang-orang Rafidhah tersebut. Walam yantahi atharu hadhil fitan, dan fitnah ini kemudian tidak berhenti. Ba'da maqtali ashabiha, setelah kemudian terbunuhnya orang-orang tersebut. Walakinnaha tazayya fi athwabin jadidah. Tetapi nanti gerakan ini akan ganti baju. Sabbabatil katsir minal fitan wal wailat lil muslimina fi kulli asrin. Di mana fitnah yang ganti baju ini dipelopori oleh orang Syiah, oleh orang Rafidhah, akan berubah dalam pakaian yang baru, dalam bentuk yang baru, dalam penampilan yang baru, dalam kemasan yang baru, dalam kostum yang baru, yang menimbulkan banyak musibah, menimbulkan banyak fitnah, menimbulkan banyak cobaan bagi kaum muslimin di setiap zaman di mana mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan menjauhkan kita dari fitnah baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.